Nama saya Maya. Saya flight attendant di Sriwijaya Air dan sudah terbang kurang lebih selama 2 tahun. Saya flight attendant di Sriwijaya Air dan sudah terbang selama 1 tahun. Hai Bibi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Maya apa kabar? Sangat baik. Kita mau ngapain sih hari ini? Jadi tuh hari ini kita mau bagi-bagi tips dan trik gimana sih caranya lolos jadi flight attendant Sriwijaya Air. Stay tuned. Jadi Maya mengikuti rekrutmen di Sriwijaya Air itu pada tahun berapa? Saya gabung di Sriwijaya Air itu awal tahun 2017 dan itu ada ribuan orang yang ngantri buat daftar jadi flight attendant Sriwijaya Air. Dan tahu nggak, yang diterima cuman 24 orang aja. So jadi kita benar-benar membutuhkan persiapan diri yang matang banget ya Maya. Nah dari itu kita mau kasih tahu kalian gimana cara bisa lolos walk-in interview di Sriwijaya Air. Jadi apa aja sih yang harus dipersiapkan 1 hari sebelum interview? Kelengkapan dokumen kita malamnya itu dicek kembali kelengkapan dokumennya karena itu bakal penting banget ya. Kebersihan kuku dan kulit kalian karena itu bakal diperhatiin banget tuh sama interviewernya. Nah dan jangan lupa untuk tidur lebih awal karena nggak boleh begadang ya biar pagi itu bisa lebih fresh. Bangun pagi jangan lupa sarapan karena kita juga butuh tenaga untuk mempersiapkan diri menghadapi proses interview yang begitu panjang. Betul banget. Terus kalau buat make up secara keseluruhan tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kalau untuk make up sendiri tuh jangan terlalu berlebihan ya, natural aja, be yourself. Jadi untuk proses walk-in interview itu sendiri seperti apa sih Waya? Jadi pada saat walk-in interview itu sendiri cukup panjang prosesnya ya. Ada 7 tahap, yaitu yang pertama itu ada tahap administrasi. Biasalah ya kalau administrasi itu tentang kelengkapan dokumen kita, data-data diri kita. Terus setelah itu ada tahap performance. Performance itu terdiri dari pengukuran tinggi badan, berat badan, cara jalannya kita kayak gimana, terus sekilas tentang diri kita aja pokoknya. Tahap ketiganya itu ada English test yang terdiri dari written test, listening, ada speaking sama reading. So di situ sesi speakingnya ada sedikit seperti interview ya, jadi agak ada timbal balik pertanyaan antara interviewer sama kita. Tahap berikutnya itu ada interview with user, di mana nanti teman-teman semua bakal dipanggil ke sebuah ruangan. Di situ akan ada satu interviewer dengan satu calon attendant, yang mana itu pertanyaannya biasa tentang motivasi kita untuk menjadi pramugari itu apa, lalu kenapa Sriwijaya Air harus menerima kamu, dan tunjukkan kalau kita itu pantas ya untuk menjadi flight attendant di Sriwijaya Air. Yes, benar banget. Berikutnya itu ada tahap psikotest yang lebih cenderung buat melihat sisi psikologi kita. Ya, jadi mengenal diri kita, pribadi kita itu seperti apa lebih mendalam ya, gesture kita, body language kita, dan di situ nanti ada sesi wawancara di mana kalian itu kursinya bakal diletakkan agak jauh tuh dari interviewernya. Di situ psikolognya bakal melihat kalian, cara kalian bicara, dan harus meyakinkan interviewernya bahwa kalian itu deserve untuk posisi sebagai flight attendant. Yes, betul banget. Jadi ada tahap berikutnya lagi. Tahap berikutnya adalah MEDEX atau Medical Examination. Itu adalah kayak tes kesehatan. Tes kesehatan seperti tes pendengaran, tes penglihatan. Jadi buat teman-teman yang suka bertanya, Kak, saya pakai kacamata nih, boleh nggak sih saya itu jadi flight attendant? Jawabannya boleh. Tapi kalian juga harus menggunakan corrective lens atau soft lens, yang mana itu harus bening dan tidak berwarna ya. Nah guys, ini adalah tahap yang ditunggu-tunggu, yaitu tahap pantohir. Sering dengar kan kata-kata pantohir? Pantohir itu adalah penentuan akhir atau pantauan terakhir. Di tahap ini kita bakal dilihat lebih dalam lagi sama owner dan jajaran direksi. Jadi tahap ini merupakan tahap penentu bagi kita apakah kita itu layak atau tidak untuk bergabung bersama Sriwijaya Air sebagai flight attendant. So, persiapkan diri kalian dengan matang dan do your best. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi seorang flight attendant, jangan ragu, kalian harus yakin. Berdasarkan pengalaman saya sendiri,
Saya tuh dulunya adalah orang yang sangat pemalu. Saya nggak yakin kalau saya menjadi seorang flight attendant. Tapi karena ada satu orang yang selalu memberi motivasi kepada saya, dia adalah seorang flight attendant juga. Dari situ saya yakin kalau saya bisa menjadi seorang flight attendant. Dan buat teman-teman, yang dilihat itu bukan cantik atau tingginya yang tinggi banget atau yang cantik Yang banget, perfect bukan. itu enggak ya. Yes, betul banget. Tapi yang dilihat adalah inner beauty dari kita. Pesan buat teman-teman sekalian, jangan pernah ragu sama jarak. Dari manapun kalian berada, kita bisa jadi pramugari. Kalian semua harus bisa yakin sama diri sendiri kalau jarak itu bukan satu masalah ya. Yes, betul. Pengalaman saya sendiri, saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Itu merupakan pulau yang sangat jauh ya dari Jakarta, dan saya sendiri tinggalnya di Pulau Flores, dimana itu cukup pelosok, bahkan supermarket, lampu merah pun tidak ada, Maya. Kamu bisa bayangkan itu. Tapi karena perjuangan dan keyakinan saya bisa ada di posisi sekarang ini. So guys, no matter who you are, No matter where you come from, your dream is up in the air. Do your best!